Baik, selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu Uswatun. Terima kasih sudah bisa hadir ke tempat ini. Kita kali ini dalam rangka observasi supervisi yang dulu kita sudah pernah laksanakan bersama. Itu ya Bu Fitri ya. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya dulu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Us. Bagaimana aktivitas hari ini? Lancar semua. Lancar. Ya. Berapa jam hari ini tadi? Hanya 4 jam. Oke, hanya 4 jam. Biasanya bisa 8 jam. Biasanya 8 jam. Baik, Bu Fitri, kemarin sebelum kita laksanakan observasi kan ada observasi terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita mengingat dulu kembali, flashback ke belakang tentang tujuan pembelajaran sebelum Bu Fitri melaksanakan observasi. Itu kira-kira apa, kan seperti itu? Masih ingat? Masih ya. Okay. Saya di sini guru bahasa Indonesia ya Bu. Nah, jadi saya kemarin pembelajarannya mengambil tujuannya itu peserta didik mampu mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsurnya. Seperti itu. Baik, jadi pemahaman tentang puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan juga unsur dari puisi tersebut. Kemudian masih ingat tidak kira-kira area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri? Itu kesadaran diri dan keterampilan berelasi. Ya, kesadaran diri dan keterampilan berelasi dari peserta didik ya. Bu Fitri, kemarin ada strateginya ya? Strateginya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi begitu kemarin? Iya. Dan juga menggunakan apa kemarin lembar LKPD. Iya. Jadi kemarin dibentuk kelompok-kelompok ya dengan mendapatkan konten yang berbeda-beda kan sesuai tergantung jenis puisi rakyatnya. Jadi ada yang mendapat puisi pantun, ada yang mendapatkan gurindam, ada yang mendapatkan syair. Nah, itu nanti diberi pedoman menggunakan LKPD tersebut gitu. Oke, itu dari pra ya. Kemudian kita melaksanakan kan di dalam kelas. Waktu itu kita bersama dengan kelas 7B ya. 7B ya. Nah, kebetulan antusias anak tinggi banget. Tinggi, alhamdulillah. Iya. Nah, Bu Fitri, kira-kira menurut Bu Fitri flashback ke belakang ya, yang Bu Fitri rasakan bagaimana dari pelaksanaan pembelajaran tersebut? Ya. Ya, saya cukup senang di kelas 7B itu ya Ibu ya. Meskipun mungkin masih ada yang belum aktif 100%, tetapi di sana anak-anaknya mau kritis, mau aktif, mau bertanya juga, menjawab pertanyaan dengan baik seperti itu. Pembelajaran juga, tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai. Gitu. Sehingga anak sudah aktif walaupun belum bisa 100%. Ya, masih ada yang mungkin masih perlu bimbingan lagi seperti itu. Ya biasa Bu, kalau dalam sebuah kelas pasti ada yang sudah bagus, sudah aktif banget, tapi ada yang perlu dibimbing, itu biasa. Tapi dari yang saya lihat pada saat pelaksanaan itu memang kelasnya sudah lebih hidup dibandingkan kelas-kelas lain pada saat kita ngajar kan begitu. Terima kasih. Artinya di kelas tersebut sudah ada perhatian dari siswa, itu kan. Kemudian tadi jenengan ngendikake tadi kepingin apa? Relasi tadi, ya kan? Iya, jadi dibuat kelompok-kelompok itu agar anak-anak itu bisa berlatih untuk bekerja sama. Jadi bisa bagaimana mereka menekan egonya, bagaimana mereka ketika pendapatnya tidak diterima oleh temannya itu bagaimana, gitu. Bagaimana cara mungkin ada yang jadi ketuanya, mungkin ya ketua kelompok, bagaimana dia memimpin seperti itu. Jadi memang mengambil keterampilan berelasi dengan tujuan seperti itu. Iya. Keren. Kemarin dan juga anak-anak kan presentasi ke depan ya, selain berkelompok itu udah aktif, mau bertanya ya kan, dengan bimbingan Bu Fitri mereka sudah mau bertanya dan berani maju ke depan untuk presentasi. Nah, hasilnya kemarin saat presentasi menurut Bu Fitri, kira-kira anak tersebut bagaimana? Sesuai nggak dengan yang diharapkan yang tadi Bu Fitri ceritakan dari awal tadi? Iya, jadi kan setelah anak-anak diskusi, mereka presentasi, sedangkan yang didiskusikan itu kan berbeda-beda kontennya, beda-beda materinya. Nah, presentasi ke depan itu diharapkan siswa lain yang mendapatkan konten berbeda itu
bisa paham dari temennya itu. Jadi dengan berbeda saya ini ini saya pantun nih, gurindam berarti saya belum tahu. Diharapkan mereka fokus, saya pengen tahu gurindam nih seperti apa. Gitu. Kebetulan kemarin juga setelah saya lihat hasilnya kan, ketika temannya maju saya beri lembar juga, lembar untuk merangkum hasil diskusi temannya, itu isinya sudah tepat gitu. Jadi yang di belakang yang mendengarkan itu berarti benar-benar memperhatikan temannya yang menjelaskan ke depan seperti itu. Jadi artinya pada saat berdiskusi kelompok dia menyelesaikan tugasnya sendiri, tetapi dia juga bisa mendapat pengalaman dari teman dari kelompok lain, begitu ya? Iya. Oh iya, benar-benar bisa aktif semua itu. Iya. Jadi dari puisi rakyat yang disampaikan tadi, semua bisa terangkum semua dan pemahamannya bisa bagus semua, begitu ya, Bu? Iya. Iya. Oke, Bu Fitri, menurut panjenengan dari hasil kemarin itu ada kekurangannya apa tidak dari yang jenengan sampaikan ke anak-anak kemarin itu? Maksudnya begini, tadi hasilnya memang sudah bagus, apakah ada yang perlu ditingkatkan? Itu bukan kekurangan, apakah masih ada yang perlu ditingkatkan apa tidak? Saya rasa masih ada ya, Bu, ya, apalagi kan di sini tadi ada yang keterampilan berrelasinya tadi ya. Keterampilan berrelasi. Jadi ada yang masih belum aktif, di kelompok mungkin masih masih diam gitu kan. Waktu saya berkeliling itu ada yang ya cuma ngeliatin temennya kerja mengerjakan gitu. Jadi mungkin siswa-siswa seperti itu memang masih harus perlu bimbingan lagi agar maulah ikut berpartisipasi gitu. Dan mungkin juga temannya yang aktif jangan terus meninggalkan yang kurang aktif, dirangkul lah, diajak, dibimbing agar temannya yang tadi pasif tadi bisa ikut bergabung aktif seperti itu. Jadi mengoptimalkan keaktifan siswa, gitu ya. Benar. Jadi yang belum aktif diharapkan untuk bisa aktif. Tadi Bu Fitri ngerti kok begitu. Yang sudah aktif, ayo teman-teman kita tambah aktif lagi. Ngerangkul temennya, mengajak temennya. Jadi gitu. Bagus itu. Karena kadang kan anak diem itu kadang bukan karena nggak tahu, kadang karena nggak pede aja gitu, karena malu, Iya. Kemudian Bu Fitri, dari tadi sudah keinginannya pengen untuk nambahi meningkatkan keaktifan siswa kembali. Menurut Bu Fitri, kira-kira itu panjenengan akan mulai kapan untuk bisa berusaha untuk mengaktifkan kembali itu tadi, meningkatkan yang tadi itu. Ya ini untuk pembelajaran selanjutnya saya berusaha lagi untuk lebih membimbing mereka agar lebih aktif seperti itu kan. Apalagi ini kan setelah PTS juga sudah melihat hasil belajarnya seperti apa juga, nanti dari situ juga dievaluasi lagi kekurangannya anak-anak apa, nanti kita di kelas sama-sama untuk memperbaiki, baik dari saya sebagai guru maupun dari siswa seperti itu. Oke, berarti langsung action ya Bu setelah PTS ini ya. Jadi perbaikan mulai dari diri sebagai guru dan juga anak-anaknya gitu ya. Oke, keren banget loh Bu Fitri. Itu jadi tadi Bu Fitri kepingin langsung mulai untuk action gitu. Nah, gini loh, kita mengadakan coaching seperti ini itu kan ada tujuannya ya. Selain panjenengan kita sebagai guru itu paham apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran, itu kan kita siap dulu semua ya kan. Itu juga bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sudah berpihak pada murid apa belum sih. Kalau yang saya lihat dari pelaksanaan observasi di kelas saat Bu Fitri mengajar kelas 7B itu sudah sangat berpihak pada murid, karena seluruh murid sudah berusaha untuk diaktifkan oleh Bu Fitri, ya kan? Itu seperti itu. Jadi semua sudah dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan kontennya masing-masing, semua harus aktif, ya kan? Semua senang pembelajarannya, nggak ada yang nggak senang loh kemarin itu, kelihatan Alhamdulillah, semua senang. Mudah-mudahan memang senang. Nah, semangat untuk maju ke depan, presentasi walaupun malu, anak kelas 7 ya. Dan mereka itu ada malunya kalau harus dekat dengan anak berbeda jenis itu. Biasanya kan malu, agak jauh kan gitu.
itu namanya anak-anak, nggak masalah. Tapi pada prinsipnya disuruh diskusi sudah oke, disuruh untuk presentasi, mau mengutarakan diri. Jadi bisa ngomong lah di depan kelas, satu persatu kan mereka maju kan. Maju, ya. Ya itu sudah bagus, sudah keren. Jadi sudah berpihak kepada murid itu. Terus saya mau tanya dulu, Bu, ini kan kemarin baru observasi dengan saya, ya kan, kita samarkan. Saya mau tanya perasaan panjenengan saat diobservasi oleh guru senior atau mungkin Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira bagaimana perasaannya? Ya pasti ada rasa deg-degan juga ya Bu ya. Gitu, ya, biasanya di kelas ibaratnya cuma saya dengan anak-anak, ini ada guru senior, ada kepala sekolah, itu ya agak deg-degan sebenarnya. Tapi di satu sisi ya saya juga senang ya. Jadi kan kalau kita tidak dievaluasi, tidak dilihat oleh orang lain, mungkin kita tidak tahu kekurangan kita seperti apa. Tapi dengan adanya observasi seperti itu kan jadi ada masukan. Oh, saya kurangnya ini, harus begini. Itu ya positifnya seperti itu. Ya. Jadi mau tidak mau harus mau karena demi kebaikan diri sendiri juga, benar, gitu. Karena dengan dievaluasi, dilihat oleh orang lain, kita akan menjadi lebih baik, karena persiapan kita juga akan lebih baik lagi. Kalau kita nggak ada evaluasi dari orang lain, bisa jadi kita jadi tambah sombong. Kan? Kita sudah merasa baik gila, gitu. sudah harian ngajar kan gitu ya. Tapi dengan adanya supervisi memang benar kita akan lebih baik lagi, karena kita mesti akan berusaha untuk ini loh, saya bisa ngajar, persiapan saya, dan juga anak-anak bisa tak kondisikan, kan seperti itu. Gitu. Oke, baik Bu Fitri, alhamdulillah dari pra-observasi, kemudian observasi, kemudian sekarang pasca observasi, semua sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Fitri sudah mau bekerja sama dengan saya dalam hal ini. Saya ajak untuk observasi bersama. Maaf ya mengganggu waktu panjenengan. Saya malah senang Bu, saya bisa membantu. Dan saya juga itu tadi bisa menurut masukan dari Bu sebagai guru senior saya juga. Oh enggak, saya bukan guru senior. Kita sama. Pada prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri sudah baik gitu ya. Sudah terkondisi dengan baik juga di kelas. Anak-anak juga sudah enjoy dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak ada paksaan sama sekali. Dan mereka dalam berdiskusi loss untuk menyampaikan pendapat mereka dalam sebuah kelompok tersebut. Dan yang saya senang adalah mereka berani maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi mereka itu dengan baik. Karena itu adalah sebuah modal awal anak bisa bicara di depan umum. Iya, benar. Secerdas apapun anak, sehebat apapun anak, kalau tidak mau berbicara, kita tidak tahu dia inginkan apa. Dengan berusaha seperti itu artinya kita nambah satu plus untuk anak ngelatih. Oh ini loh bisa ngomong kan begitu. Itu. Terima kasih Bu Fitri atas waktu yang diberikan. Semoga sukses selalu. Amin. Tetap semangat membersamai anak-anak untuk berproses bersama anak-anak mewujudkan cita-cita mereka. Terima kasih juga Bu. Semangat juga untuk Bu Slatin. Oke, terima kasih, saling menyemangati. Tahun depan semoga Bu Fitri ikut ya. Lanjut. Amin. Terima kasih. Ya. Iya.